بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الجبار العزيز القهار الودود الغفار النافي الدار الذي لا يدركه الأبصار وهو يعلم الأسرار وأعد الجنة للخيار والجحيم للفجار وخلق الإنسان من صلصال كالفخار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Hadratul mutramin, para pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Indonesia, kita sudah lama dilanda wabah penyakit maksiat. Dan saat ini wabah terus semakin parah. Demam maksiat itu jauh lebih berbahaya daripada demam berdarah. Karena demam berdarah sebagai cobaan ilahi hanya menyerang daripada jasmani kita. Sedang demam maksiat menyerang jasmani, menyerang rohani. Selain itu demam berdarah sebagai cobaan bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Sedang demam maksiat menambah daripada dosa dan merusak martabat serta menebar daripada laknat. Menanggulangi demam berdarah tidak cukup dengan hanya mengobati daripada gigitan nyamuk demam berdarah Aedes aegypti, tapi harus diiringi dengan penghancuran sarang pembasmian daripada nyamuk-nyamuk. Itulah demam berdarah. Maka itulah pentingnya bagaimana dalam suasana dibersihkan. Karena kebersihan itu adalah an-nadhafatu minal iman, sebagian daripada iman. Tidak cukup hanya dengan mengobati daripada korbannya, tapi juga harus selalu diingatkan bagaimana pentingnya menjaga kebersihan diri. Dan terpenting lagi adalah sarang maksiat, pembasmian daripada nyamuk-nyamuk maksiat ini yang menjadi PR bagi kita semuanya. Mereka yang menebarkan kemaksiatan seperti sindikat pemurtadan, pemuja iblis, perdukunan, produsen dan distributor, penyalur daripada minuman khamr, minuman keras, para pengedar daripada narkoba, bandar-bandar perjudian, germo, mucikari, pelacuran, penyebar pornografi, porno aksi, dan para pengusaha tempat hiburan, diskotik dan lain sebagainya. Ini yang harus dibasmi, dan itu bisa kita lakukan apabila ada kerjasama antara aparat pemerintah dan kita para pejuang-pejuang agama Allah. Harus bersatu padu daripada masyarakat, saling ingat mengingatkan. Wal takum minkum ummatu yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di antara kalian menyerukan daripada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Semuanya harus dengan penuh hikmah. Kita tidak boleh arogan, mentang-mentang itu adalah sesuatu kemaksiatan langsung kita serbu, nanti dianggap daripada suatu anarkis. Islam adalah mengingatkan dengan sesuatu dengan lembut, ada kalanya keras tetapi tegas, tapi harus penuh hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita harus waspada. Hal ini mungkin anak orang lain
yang terampok akidahnya, terperosok dari kemusyrikan, dicukur miras, terkena narkoba, pemakai sabu-sabu, obat-obat yang terlarang. Tapi mungkin bisa jadi terkena nanti anak-anak kita, cucu-cucu. Maka dari itu inilah kewajiban kita bersama untuk mencegah segala kemaksiatan. Jangan sampai ada di antara kita yang bersikap cuek saja, masa bodoh. Sehingga tidak peduli dengan kemungkaran, kezaliman yang merajalela di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi, menyelamatkan anak cucu kita dari segala fitnah, daripada merusak akidah dan agama. Amin. Saudaraku seiman dan setakwa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan golongan nyamuk-nyamuk maksiat, merupakan kelompok orang yang secara terang-terangan melakukan pelanggaran, melakukan daripada penistaan kepada agama dan konstitusi negara Republik Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia kerakyatan dipimpin oleh hikmat biasa dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dengan sikap tanpa salah dan dosa, seenaknya melanggar hukum agama serta menubruk seperangkap perundang-undangan hukum forma negara, mengatur sejumlah tindak kemaksiatan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, Undang-Undang Psikotrafika, Undang-Undang Narkotika, dan lain sebagainya. Maka dalam rangka mengobati bangsa Indonesia yang sedang sakit dalam demam maksiat dan sudah kronis ini, maka kami mengajak seluruh umat Islam dan segenap bangsa Indonesia, pertama, mari kita menyemarakkan daripada amar ma'ruf lewat majelis ilmu ini, majelis zikir di seantero negeri Indonesia dalam rangka mengobati mereka menjadi korban maksiat. Ini adalah tugas semua kita, bukan hanya tugas para kiai, para ulama, para ustaz, para mubalik, tapi ini tugas kita semuanya. Bagaimana membentengi daripada keimanan anak-anak kita, ilmu yang mantap, ilmu agama, serukan untuk mengajak kebaikan. Hal yang kedua, kita menegakkan daripada nahi mungkar dengan menghancurkan sarang-sarang maksiat menjadi pusat penyebar luasan daripada kemaksiatan bersama aparat. Insya Allah semuanya bisa kita tangani, kita bisa atas. Dan yang ketiga, bagaimana penyempurnaan daripada amar ma'ruf nahi mungkar melalui pembasmian nyamuk-nyamuk maksiat yang jahat dan berbahaya dengan cara ini. Kita mulai dari yang paling lembut hingga tegas dan keras bila terpaksa. Namun demikian kita harus mengakui, ternyata melaksanakan itu semua tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kemaksiatan terjadi di Indonesia saat ini sangat kompleks. Ditambah lagi bermunculan sindikat-sindikat kemaksiatan yang sistem dengan sangat rapi dan kuat. Inilah harapan kita juga kepada pemerintahan kita yang baru, Bapak Presiden Prabowo, untuk bagaimana membasmi daripada segala kemungkaran-kemungkaran, para koruptor, para pelaku-pelaku maksiat bisa ditangkap tanpa membedakan daripada apa jabatan ia pegang, pangkat ia miliki, tidak pandang bulu apakah dia seorang pejabat atau dia hanya rakyat biasa. Ketika dia melakukan sesuatu kemungkaran, maka hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Ingatlah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak tanpa sistem akan dikalahkan dengan batil yang tersistem. Kayak ini sudah lama menyentakkan para pejuang kebenaran. Namun selama ini pula banyak yang sepertinya tak peduli, bahkan meremehkan. Akibatnya betapa banyak pejuang kebenaran yang gugur berjatuhan tanpa membawa perubahan yang berarti terhadap tegaknya hak di hadapan batil. Makin merajalela kemaksiatan dan marak kemungkaran di Indonesia tak luput daripada fenomena ini.
karena kesalahan serupa dan tak boleh terulang. Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan umatnya bahwa orang yang beriman terpagut tersengat dari lubang sarang binatang 2 kali, sebagaimana diriwayatkan oleh Syekh rahimahullah. Parahnya di Indonesia sudah sejak lama kebatilan terlembahkan, jaringan luas meluas semua ini, dan sektor embrio kebatilan dalam bentuk sindikat mafia sudah mulai muncul sejak Orde Baru. Sejak Orde Baru menjadi pertumbuhan mafia secara besar-besaran. Adapun di era reformasi, gerakan mafia telah menjadi dewasa. Hiruk pikuk reformasi dan euforia demokrasi menjadi peluang emas. Sekali lagi harapan kita dengan pimpinan Presiden kita Prabowo bersama Menteri dikenal dengan Merah Putih, insya Allah mudah-mudahan dan kerjasama yang baik agar Indonesia menjadi aman, sentosa, jauh daripada kemaksiatan yang merajalela, demam maksiat yang merajalela. Insya Allah negara kita aman makmur, khusus di kota Batam ini yang bertetangga dengan negeri Singapura. Ketika kita menggalakkan kerjasama, insya Allah kemaksiatan itu tidak akan merajalela. Bentengi wabil khusus para pemuda-pemuda kita dengan ilmu yang mantap, ilmu agama, pengetahuan teknologi, diberi keimanan yang kokoh dan selalu berhijrah dalam rangka perbaikan. Insya Allah pemuda yang kita harapkan ke depannya nanti menjadi pemimpin yang lebih baik. Syababul yaum rijalul qadr. Mungkin demikianlah pengajian kita pada pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 7 November 2024. Tetap semangat memperjuangkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Takbir, Allahu akbar. Billahi bismillah haqidna siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.